Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.914. Dan di video ini saya coba menganalisa saham Antam dan Pegas yang masih melanjutkan kenaikan dan beberapa saham yang bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham Antam. Antam hari ini naik 1% lebih ke harga 2.570. Dan kenaikan ini membuat Antam terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50 merupakan resisten terdekat saat ini di harga 2.500. Dan saat ini zona di 2.400 sampai 2.500 kembali menjadi support dari saham Antam ini. Dan di bawahnya bisa kita lihat, sebelumnya Antam sempat turun di bawah zona ini, tapi saat menyentuh garis EMA 150, Antam masih bisa bertahan dan rebound kembali. Karena pada saat sebelumnya Antam terus bergerak turun, saya bilang Antam masih bisa di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150 ini. Karena selama masih bertahan di atas garis EMA 150, minimal trennya belum bergerak downtrend. Dan saat ini bisa kita lihat kembali bangkit dan mulai bergerak naik kembali. Kemarin pada tanggal 23 memang candle terbentuk kurang bagus. Terbentuk candle merah dan shadow ke atas yang lumayan panjang. Tapi hari ini Antam berhasil naik dengan candle yang lebih bagus dari sebelumnya. Dan hari ini juga kalau berita bahwa Antam akan tebar dividen sebesar 50% dari laba tahun 2021. Tapi untuk informasi lebih lanjut belum ada. Jadi apabila teman-teman sudah mempunyai saham ini bisa terus pantau untuk informasi dividennya. Dari data broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini ada sedikit akumulasi. Dan asing juga terlihat masih masuk akumulasi setelah 2 hari sebelumnya terlihat melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat Antam masih ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 2.700. Jadi walaupun masih ada potensi untuk turun kembali mengetes garis EMA 50, selama masih kuat berada di atas zona 2.400 sampai 2.500, saya lihat potensi untuk ke 2.700 masih sangat besar. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 150, masih bisa hold untuk target di 2.700. Dan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebaiknya tunggu kembali di sekitar harga 2.500 untuk entry-nya. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan selanjutnya saya akan coba analisa saudaranya yaitu saham TINS. TINS bisa kita lihat hari ini juga naik 3% lebih ke harga 1.805. Dan cara candle pergerakannya hampir mirip dengan Antam. Sebelumnya juga turun lumayan dalam, tapi menyentuh garis EMA 150 bisa kita lihat masih bisa bertahan dan saat ini juga berhasil naik di atas garis EMA 50 di harga 1.755. Tapi untuk TINS, kenaikan hari ini membuat TINS berada dekat dengan resisten di 1.800. Walaupun hari ini naik di atas 1.800, ini belum terkonfirmasi break, tapi menarik untuk dipantau karena saat ini TINS trennya juga sudah mulai membaik kembali. Apabila berhasil break, maka TINS berpotensi lanjut naik ke 1.900 sampai harga 2.000. Dan untuk garis MACD pun sebelumnya bergerak turun, saat ini juga pelan-pelan mengarah ke atas. Untuk TINS jika kita lihat kenaikan 3% lebih ini juga ada sedikit akumulasi. Dan asing juga 2 hari terakhir terlihat masuk akumulasi saham TINS. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman saat ini belum sempat entry membeli saham TINS dan baru mau entry, bisa buy on breakout apabila memang terkonfirmasi break di harga 1.800 dengan target terdekat di harga 1.900, atau tunggu kembali di garis EMA 50 untuk re-entry pada saat terlihat TINS gagal break di harga 1.800 ini. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah maupun harga atas, saham ini masih bisa di hold selama garis EMA 150 tidak terlewati. Dan berikutnya saya akan analisa saham Pegas. Pegas bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 9% dan candlenya sangat solid. Dan menarik untuk kita lihat, sebelumnya beberapa bulan terakhir ini Pegas berusaha break 1.600 gagal break dan saat ini naik di atas resisten kuat ini. Jadi walaupun belum terkonfirmasi break, tapi karena candle yang sangat solid,
maka bisa kita lihat konfirmasi dalam beberapa hari ke depan bahwa resisten ini akan terlewati. Nah, untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan apabila terkonfirmasi break, maka harga 1600 akan berubah menjadi support untuk saham Pegas ini. Dan saat ini Pegas naik menuju target berikutnya di 1800. Jadi menarik untuk dipantau, dan untuk teman-teman sudah mempunyai saham di harga bawah, hold saja selama garis uptrendnya belum patah. Untuk Pegas bisa kita lihat pada kenaikan 9% lebih ini ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat hari ini masuk kembali dengan jumlah besar. Dan 1 minggu sampai 2 minggu terakhir ini masih terus masuk akumulasi saham Pegas. Jadi dari data yang kita dapat menarik untuk dilihat, karena saya lihat Pegas masih ada potensi dalam 1 minggu ke depan untuk mencapai harga 1800. Untuk teman-teman saat ini baru mau entry, sebenarnya saya sudah tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Paling aman apabila teman-teman baru mau entry itu tunggu tekan pullback ke 1600, apabila masih bisa bertahan baru teman-teman ikutan entry untuk lebih amannya. Daripada teman-teman paksain untuk mengejar di harga atas dan ternyata mendekati harga 1800 Pegas ternyata berbalik arah, teman-teman akan loss. Dan terakhir saya akan coba update pergerakan dari saham UMVR. UMVR bisa kita lihat hari ini bergerak turun 1% lebih ke harga 1810. Dan jika kita perhatikan, beberapa kali UMVR berusaha untuk break harga 5000, gagal break dan terlihat mulai turun menuju support di 4770. Dan jika kita lihat sampai saat ini UMVR masih bisa bertahan di atas support ini. Dan di bawah support 4770 masih ada support yang lebih kuat di 4500. Dan penurunan beberapa hari ini menurut saya masih wajar karena UMVR sudah naik lumayan tinggi dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan harga 5000 pun memang merupakan resisten psikologis yang kuat untuk UMVR. Untuk data MACD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak naik, saat ini mulai bergerak turun. Dan untuk broker summary, jika kita perhatikan penurunan 1% lebih ini malah terlihat ada akumulasi. Dan asing juga sama bisa kita lihat masih terus akumulasi walaupun 2 hari terakhir ini masih gagal break harga 5000. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sebelumnya belum sempat entry membeli saham UMVR, ini kesempatan untuk masukkan ke watchlist, wait and see. Apabila berhasil rebound dari supportnya, bisa teman-teman entry dengan target jangka pendek di harga 5000. Jadi saat ini pantau dulu, apabila UMVR gagal bertahan di atas support di 4770, bisa tunggu di sekitar harga 4500 sampai 4600 untuk entry-nya. Selama masih terlihat ada akumulasi, UMVR saya lihat masih ada potensi untuk rebound kembali. Jadi penurunan beberapa hari ini menurut saya merupakan koreksi sementara yang wajar, dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di harga bawah masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama masih bertahan di atas harga 4500, garis uptrend UMVR untuk tren jangka menengah menurut saya belum patah. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.